Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernah nggak di dalam benak Anda mungkin suatu ketika pernah mengalami kekecewaan gitu ya, peristiwa yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan gitu ya, tidak sesuai dari apa yang diupayakan. Jadi ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, membuat Anda merasa gagal, merasa kecewa gitu ya. Lalu muncul sebuah pertanyaan seperti ini, kenapa ya ini terjadi pada hidup saya gitu ya. Kalau itu yang dimunculkan, maka sama dengan Anda fokus kepada persoalan, fokus kepada rasa yang Anda alami, fokus kepada kegagalan. Coba diganti kalimatnya dengan seperti ini, kira-kira pelajaran apa lagi ya yang akan Allah berikan untuk saya, kira-kira hikmah apa lagi yang Allah berikan pada perjalanan hidup saya. Kalau itu yang dimunculkan, maka yang terjadi koreksi diri, muhasabah diri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pratiwi Dwi. Kali ini melalui YouTube, durasi video jauh lebih panjang dan lebih leluasa daripada versi saya menggunakan TikTok ataupun Instagram. Nah, akan tetapi saya tetap menggunakan dua aplikasi itu untuk menyampaikan poin-poinnya. Untuk selanjutnya saya jabarkan lebih leluasa dan lebih detail melalui video yang saya upload di YouTube, begitu ya. Apa materi kali ini? Masih seputaran lanjutan yang sudah saya posting di TikTok dan saya lampirkan sebelum ini, gitu ya. Saya sertakan tadi ya. Jadi seberapa penting sih gitu, seberapa perlu sih kita memperbaiki atau mengganti kosakata atau kalimat kita ketika kita mau menghadapi sebuah situasi atau persoalan yang tidak kita kehendaki gitu ya. Sebetulnya kan bukan hanya ketika kita ada persoalan saja. Dalam keseharian sebaiknya kita mulai aware atau mulai memperhatikan apa pilihan kata atau kosakata, pilihan kalimat yang kita gunakan gitu ya. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan atau apa yang kita tuliskan itu sangat erat dengan keputusan-keputusan hidup yang akan kita ambil. Karena koneksinya dengan apa? Koneksinya dengan pikiran dan dengan perasaan. Saya contohkan ya, ketika Anda mengatakan sesuatu keluar dari lisan Anda, atau ketika Anda menuliskan atau bahkan mungkin mengetik ya, posting status di sosial media ataupun membuat artikel atau note gitu ya, itu sesungguhnya organ mana yang bekerja? Memang yang tampak, yang organ yang bekerja adalah mulut kita dan juga tangan kita, tapi sesungguhnya yang bekerja adalah pikiran kita dan perasaan kita gitu ya. Nah, ketika di dalam keseharian kita memiliki pilihan kata yang menjadi kebiasaan kita, maka tanpa kita sadari itu akan mempengaruhi cara kita merasa dan berpikir. Jadi saling terhubung antara pikiran dan dengan ini kata-kata maupun dengan apa yang kita tuliskan atau gerakan tangan kita gitu ya. Nah, pikiran dan perasaan itu akan menstimulus membuat gerakan apa yang kita lakukan berdasarkan dengan apa yang kita pikirkan gitu kan. Ketika mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, berarti apa kaitannya? Kaitannya adalah keputusan-keputusan hidup yang kita ambil. Itu kenapa pilihan kata yang kita gunakan, yang terbiasa kita gunakan, itu sangat erat kaitannya dengan nasib atau keputusan yang kita ambil. Jadi ketika seseorang membuat pilihan atau keputusan hidup gitu, otomatis koneksinya adalah kepada ya jalan hidup atau nasib gitu ya, nasibnya. Jadi makanya betapa penting dan perlunya kita mengganti kalimat atau kosakata yang kita gunakan. Nah, setidaknya ada dua korelasinya, yaitu yang pertama untuk perbaikan diri sendiri gitu ya, karena dengan kata yang kita keluarkan bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan, terus kemudian alirannya itu mempengaruhi perilaku dan keputusan hidup. Nah, yang kedua
energi, karena setiap kata-kata, setiap pikiran dan perasaan itu ada energinya yang itu bisa memantul ke alam semesta. Artinya apa? Karena energi kan tidak tampak. Ini saya mengatakan energi yang berkaitan dengan energi psikologi atau energi tubuh seseorang itu enggak tampak. Karena kembali lagi, kalau nanti mungkin di part yang lain saya akan menjelaskan seperti apa sih yang disebut dengan energi psikologi atau sistem energi tubuh itu seperti apa gitu ya. Jadi singkatnya bahwa manusia itu terdiri dari dua, tubuh fisik dan tubuh energi. Tubuh fisik ya terlihat seperti ini, sementara tubuh energi tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, yaitu sangat erat dengan psikologi. Jadi body energi sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Jadi kayak misalnya seseorang mengatakan hati saya sakit gitu ya, misalnya ketika suatu ketika mungkin terjadi masalah dalam hidupnya, hati saya sakit. Ketika dicek di alat medis di rumah sakit, hatinya, jantungnya nggak ada yang luka, baik-baik saja, tapi dia bisa merasakan sakit. Nah, itu yang disebut sakit energi. Jadi intinya itu, kalau pembahasan lebih detailnya mungkin ada di video yang lain ya. Nah, kembali lagi tadi, apa sih dua manfaat? Pertama, untuk diri sendiri, perbaikan keputusan yang akan kita ambil, perbaikan keputusan jalan hidup. Yang kedua adalah apa yang kita transfer kepada alam semesta itu menjadi berubah juga gitu. Ketika kata-kata kita baik, maka yang terpantul kepada alam semesta juga menjadi kita mengirimkan sesuatu yang baik gitu. Kalau kita mengirimkan sesuatu yang baik, akan kembali kepada kita menjadi baik. Nah, itu kenapa ketika kita memilih kosakata, memilih kalimat, maka terpantul ke alam semesta akan mendatangkan orang-orang yang sama juga dalam hidup kita. Artinya ketika orang-orang yang sama baiknya datang pada hidup kita, berarti kan juga pengaruh juga kepada nasib kita kan, gitu ya. Jadi dimulai dari bagaimana cara kita memilih kosakata yang memberdayakan. Jadi kalau yang di video yang 1 menit itu saya menyampaikan tentang ketika seseorang mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak sesuai dengan yang dia kehendaki gitu ya, kemudian dia sedih kan ya, wajar sedih, nggak apa-apa. Yang nggak wajar itu kalau sedihnya berlarut-larut gitu ya, karena kalau sedih berlarut-larut kan melukai, mendolimi diri sendiri gitu ya. Jadi pada saat sedih itu muncul dialog di dalam batin, kenapa ini terjadi pada saya gitu, kenapa hanya saya gitu, kenapa yang lainnya tidak gitu kan. Seperti ada kayak paling menderita sendiri gitu di dunia gitu kan, sering seperti itu ya. Jadi ketika itu yang muncul gitu ya, maka yang terjadi adalah ada perasaan tidak nyaman, bahwa semacam perasaan kayak disia-siakan, menderita kan. Menderita itu adalah energinya, kalau energi menderita yang dipantulkan kepada alam semesta, kira-kira yang akan datang kepada kita apa? Orang-orang yang sama gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa berdaya, nanti saling ketemu, saling berkeluh kesah gitu ya, saling, akhirnya apa, energi itu energi negatif yang akan mempengaruhi juga keputusan hidup. Yang ada seperti kesedihan yang terus menerus, kemudian merasa Tuhan itu tidak adil gitu ya. Nah, tapi ketika kosakatanya diganti dengan pelajaran apa ya yang Allah berikan kepada saya melalui peristiwa ini, hikmah apa lagi nih, teguran apa lagi nih dari Allah melalui peristiwa ini dalam hidup saya. Kalau itu yang muncul, maka pikiran kita akan bekerja untuk berevaluasi, untuk koreksi diri, untuk muhasabah bahwa setiap kehidupan atau setiap peristiwa saya punya andil di dalamnya. Karena kan kita makhluk yang memiliki keputusan gitu ya. Jadi agar kita tidak selalu menyalahkan pihak lain, bahwa bahkan pada kegagalan pun itu juga ada andil kita yang bersalah. Jadi gitu.
Kira-kira cukup itu dulu, satu atau beberapa contoh tentang sedemikian penting dan perlunya kita berhati-hati dengan kata yang akan kita keluarkan atau yang akan kita tuliskan, karena tidak hanya terpantul ke alam semesta tapi juga menghantam kepada diri sendiri, yaitu terhadap nasib yang akan Anda jalani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.